Bapak Ibu, kita klik dulu untuk membuatnya. Baru, kemudian Google Spreadsheet. Nah, kita akan buat data Google Spreadsheet untuk rapot siswa. Oke, yang pertama adalah yang kita buat pada tutorial yang kemarin. Ini kita misalkan masukkan ini nomor siswa, nomor induk siswa, kemudian link rapot siswa. Di contohnya ini simulasinya adalah 2 siswa, kita copy, kita masukkan misalkan di sini ya. Oke, kita masukkan ini, kita perbesar biar jelas. Ini nomor induk siswa, nama siswa, kemudian link rapot siswa. Nah, di sebelah kiri kita bisa tuliskan di sini adalah masukkan nomor induk siswa. Nomor induk siswa ini nanti yang akan dimasukkan, diketik oleh orang tua siswa ketika mau mengunduh. Nah, masukkan nomor induk siswa. Kemudian yang sebelah kanan ini kita ketikkan unduhan link rapor. Nah, oke. Nah, untuk yang di nomor 2 ini, di kolom kedua, ini harus kita setting dulu, yaitu di validasi data. Ini kriteria kita masukkan adalah daftar dari rentang nomor, ya, kita nomor antara 1 sampai berapa yang kita punya muridnya. Ini adalah kita kasih contoh 2 ya 2, kalau 30 ya 30 dan seterusnya. Kemudian kita simpan. Nah, kemudian di kolom kedua ini kita tulis rumus untuk hubungannya dengan link yang nomor kedua ini. Oke, kita masukkan rumus V sama dengan V lookup. Nah, V lookup ini. VLOOKUP, kemudian tanda kurung, ini berhubungan dengan B2 ya, B2 yang di sini, kemudian titik koma. Nah, ini melihat nama nomor induk ini ke mana, ke sini yang sudah kita buat ini, yaitu dari I sampai berapa. Jadi kalau misalkan sampai 2 ya 2 sini saja. Nah, kemudian titik koma lagi. Nah, kalau ada 30 ya semuanya diblok Bapak Ibu. Kemudian titik koma kita ketikkan di sini. Ini kita menghubungkan dengan nama siswa. Jadi ketika nanti nomor induk siswa itu diketik, maka nama siswa di kolom kedua kita ketikkan 2. Kemudian titik koma lagi, kemudian false, kurung tutup, enter. Nah, begitu Bapak Ibu. Nah, kemudian kita akan coba, misalkan ini nomor induk siswa 5647. Kita ketikkan 5647, kita enter. Nah, ketika di enter, maka masuklah di sini nama siswa, ya, nama siswa. Ini yang kita ambil nanti yang diisi oleh siswa ini hanya yang di sini saja Bapak Ibu. Nah, kemudian berikutnya yang unduhan link. Yang unduhan link juga sama, kita masukkan rumusnya untuk unduhan link sama dengan V lookup. Oke, V lookup ini. Kemudian unduhan rapot ini ada, ini saya hapus dulu ya biar bisa kelihatan jelas. Oh, sorry. Ini saya hilangkan dulu. Oke, kita hapus dulu di sini Bapak Ibu biar lebih jelas. Nah, kita hapus kolomnya ini. Nah, ini berkelihatan. Nah, kemudian unduhan ini kita beri rumus V sama dengan V lookup. Nah, ini. Nah,
Kemudian yang sama bahwa ini unduhan ini berhubungan dengan nomor induk siswa ini, yaitu B2, kemudian titik koma, kemudian kita sama dengan tadi, kita blok yang siswa kita ini, ya, kemudian titik koma lagi. Nah, kemudian yang diambil ring rapatnya adalah ini kolom ketiga ini ya, ini 1, 2, 3, ini kolom ketiga. Maka kita ketikkan 3, kemudian titik koma, false. Nah, kemudian kurung tutup, enter. Nah, maka otomatis di sini akan masuk link dari rapot siswa. Oke, kemudian berikutnya adalah ini kita taruh di tengah dulu. Kita taruh di tengah. Sorry, ini kita taruh di tengah. Nah, kemudian ini juga bisa kita taruh di tengah. Oke. Nah, ini bisa kita hapus dulu boleh ya. Kita hapus dulu. Nah, seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu yang ini kita beri warna dulu. Nah, kita beri warna biar agak menarik. Misalkan kita kasih warna kuning. Nah, seperti ini. Ini kita kasih agak tebal ya. Kita pertebal seperti ini. Nah, biar nanti orang tua bisa lebih enak membacanya. Kita taruh di tengah ini. Oke. Nah, enggak apa-apa, ini kita taruh di pinggir saja. Oke. Nah, kemudian Bapak Ibu, ini perlu yang tanda kuning ini kita blok agar tidak diutak-atik oleh orang tua siswa. Maka kita klik kanan, kemudian kita protect, kita protect. Lindungi rentang, ya, ini lindungi rentang bernama, ini lindungi rentang seperti ini, boleh. Nah, ini, maka misalkan ini kita ketikkan blok, nah, misalkan kita ketikkan blok. Nah, kemudian rentang dari ini tadi B sampai D ini, kemudian setel izin. Nah, ini sheet B1 sampai D2 setel izin. Nah, ini hanya Anda atau only you yang hanya bisa untuk mengeditnya. Kemudian ini kita pilih ini hanya Anda. Kemudian ketik selesai. Nah, oke. Setelah itu Bapak Ibu, ini sudah tersimpan. Berikutnya adalah yang di sini. Yang di rapot ini kita hidden biar tidak terlihat oleh orang tua siswa. Nah, klik kanan, kemudian kita hidden atau kita sembunyikan. Nah, sembunyikan kolom F sampai H di sini. Nah, sehingga tidak terlihat oleh orang tua siswa. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, setelah itu kita ingin coba, misalkan tadi 4667, oke. Berapa tadi nomor induk dari siswa tadi? Kita coba lihat 5647 ya. Kita coba 5647. Oke, sudah masuk. Kemudian 5668. Nah, misalkan ini kita ketik 5668. Nah, ini sudah bisa masuk. Nah, demikian untuk membuat link rapot ini. Kemudian jangan lupa ini bagikan ya, bagikan. Nah, misalkan di sini kita ketikkan dengan rapor kelas 10. Nah, rapor kelas 10 kita simpan. Oke, kemudian di sini dapatkan link ini, jangan lupa ini
dijadikan editor ya, jangan pengakses lihat saja tapi jadikan editor. Ini sudah editor. Nah, sehingga nanti orang tua bisa mendownloadnya ya, bukan merubah tapi mendownload editor ini. Kemudian ketikkan atau klik selesai. Oke. Nah, demikian Bapak Ibu untuk membuat program untuk mengunduh rapot siswa. Berikutnya kita akan membangun atau melinkkan rapot siswa ini, aplikasi rapot siswa ini ke Google Sheets. Bapak Ibu, berikutnya kita akan buka Google Sheet yang sudah kita punyai. Misalkan Bapak Ibu sudah mempunyai Google Sheet. Misalkan ini saya akan memberikan contoh Google Sheet saya. Nah, kita akan menambahkan halaman untuk pengumuman penerimaan rapot di madrasah kita. Maka caranya di sini sudah ada beranda Bapak Ibu, sudah ada beranda. Ini sudah ada kelas TIK yang terdiri dari 4 macam materi. Kita membuat halaman baru, maka ini klik di halaman atau page. Ya, kemudian ini ada plus halaman baru, kita buka lagi. Kita ketikkan misalkan di sini adalah halaman pembagian rapot, ya, pengumuman atau pembagian rapor, pembagian rapor siswa. Oke. Nah, kemudian selesai. Nah, di sini ada pembagian rapor siswa, judulnya. Bapak Ibu bisa mengubah tampilan pembagian rapor ini atau mengubah tampilan gambar. Itu kalau kita mengubah di gambar di sini, kita bisa pilih gambar atau upload dari dari komputer kita, atau kita bisa mengambil dari gambar yang ada di galeri atau di URL dan sebagainya. Oke, ini saya ambilkan dari gambar ini atau kita ambilkan dari galeri saja. Nah, telusuri misalkan ini kita ambil dari graduation. Nah, misalkan ini kita ambil dari Google, gambar-gambar graduation. Nanti misalkan ini kita ambil, kemudian kita pilih. Nah, ini gambarnya sudah berubah. Kemudian jenis headernya kita juga bisa mengganti seperti ini, spanduk besar atau khusus judul. Nah, seperti ini. Kalau kurang bagus, kita bisa ngubah-ngubahnya seperti ini. Nah, kita pilih yang spanduk besar saja seperti ini. Nah, kemudian Bapak Ibu bisa, ini pembagian raport siswa, ini sudah ada linknya di sini. Ini link untuk pembagian rapor siswa ada di halaman ini, ya. Ini judulnya adalah pembagian rapor siswa. Yang ini bisa Bapak Ibu bisa ganti, ya. Jadi misalkan pengumuman rapor siswa kelas 10 kelas 12 IPA 1. Nah, bisa Bapak Ibu tambahi dari mana. Nah, mana. Atau kita tambahi langsung dari atasnya saja yang ini. Nah, titik-titik. Nah, itu. Kemudian kita bisa sedikit untuk mengubah ini setelan headernya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah
defaultnya seperti ini Bapak Ibu. Tidak bisa kita mengubah-ubahnya jenis headernya. Nah, seperti ini. Ini kita nggak bisa untuk membuat kita lebih besar. Nah, ini sudah bisa, alhamdulillah. Ini sudah bisa, cuman agak sulit kalau dibuat ke tengah. Dicoba dieksplor Bapak Ibu untuk dibuat kiri kanan. Nah, seperti ini. Nah, oke, sini saja dulu. Kemudian bisa Bapak Ibu buat foto dari gurunya, ya, yaitu disisipkan ini, temanya misalkan ini. Kita bisa pilih di sini foto dari wali murid ya, atau wali kelas, maaf, tadi wali kelas. Misalkan saya berikan foto wali kelasnya, misalkan ini, ya. Misalkan ini kita masukkan. Nah, ini kita kecilkan. Kalau kebesaran kita buat seperti ini. Nah, oke. Kalau kurang cocok bisa kita delete kembali. Kita cari upload gambar yang lain. Nah, misalkan yang di sini aja, yang gambar santeng. Nah, ini kita bisa mengecilkan, membesarkan seperti ini. Oke. Kemudian di sini adalah kita bisa memberikan pengantar wali kelas. Pengantar wali kelas. Oke. Nah, kemudian kita masukkan ini kata pengantar yang sudah saya siapkan, kita copy, kemudian kita masukkan paste di sini. Nah, seperti ini Bapak Ibu. Nah, ini kalau kurang besar ya ini tinggal dibesarkan saja. Seperti ini. Oke. Nah, kemudian link rapotnya kita masukkan di pembagian rapot ini. Kita bisa memberikan tombol untuk pembagian rapot ini di bawah, atau kalau ini kan judul yang ada di atas ya. Kemudian ini rapotnya, ini kebetulan bannernya ini adalah banner untuk yang diklat jarak jauh. Ini kita bisa mengganti, tapi ini akan terganti semua dari semua yang ada di atas ini. Maka kita bisa menambahkan yang di bawah sini untuk link pembagian rapotnya. Jadi ini kontak teks ya, kotak teks ini. Nah, ya kita masukkan silahkan diunduh ya, diunduh rapor siswa di sini. Silakan diunduh rapor siswa dengan klik link. Nah, kita masukkan linknya Bapak Ibu. Nah, linknya yang kita ambilkan tadi adalah saya mengambilnya dari sini. Nah, dari rapot sini kita bagikan ini. Nah, kemudian ini dapat mengedit ya. Kemudian ini kita salin linknya. Kita salin. Ini kita mengambil dari Google Drive yang lain ya. Ini bisa. Nah, ini adalah Google Drive dari ini Arif Diklat 06. Saya membuat Google Sheet-nya itu dari sini Bapak Ibu. Arif Diklat SBY. Jadi berbeda Google Drive-nya. Nah, kita coba di sini. Nah, kemudian linknya di sini kita masukkan, salin link di sini. Nah, salin link kita masukkan
tautan dari link tadi. Nah, ini kemudian kita klik terapkan. Nah, seperti ini. Oke, ini tidak usah. Nah, ini biar jelas, maka kita bisa memberikan penekanan-penekanan ataupun gambar. Kita buat seperti ini aja. Nah, atau yang lainnya ini. Nah, kita buat gambar seperti ini aja ya. Kalau gambar ini nanti agak rumit nanti. Nah, seperti ini aja. Maka nanti jika orang tua akan mengklik di sini, akan terhubung dengan rapot yang telah kita siapkan tadi. Kemudian jangan lupa untuk mengklik publikasikan di sini. Nah, publikasikan di sini. Kalau Bapak Ibu ingin tahu setelannya di sini, setelan publikasi. Nah, ini adalah alamat dari Google yang kita buat ya. Ini alamat yang kita buat di Google-nya. Kalau Bapak Ibu ingin langsung biar orang tua itu melihat di laman ini pengumuman rapot, karena sebenarnya Google Sheet ini ada bermacam-macam ya, ada beranda seperti ini, kemudian ada TIK bermacam-macam, kemudian ada pembagian rapot. Maka agar Bapak Ibu wali murid itu langsung masuk ke sini ya. Yang pertama ini kita publikasikan dulu yang telah kita buat Google Sheet-nya. Nah, setelah itu kita bisa preview di sini ya, preview pratinjau di sini. Nah, pratinjau. Nah, ini adalah hasil dari yang kita buat. Kemudian Bapak Ibu bisa memberikan alamat Google Sheet ini kepada orang tua siswa ya, agar mereka bisa masuk ke laman pengumuman rapot ini. Nah, maka jika misalkan kita coba apakah unduhan ini bisa didapatkan oleh orang tua siswa, maka kita bisa mengklik di sini ya, klik di sini. Nah, langsung orang tua akan melihat di sini untuk linknya rapat ini. Jadi misalkan nanti orang tua memasukkan nomor induk siswa, misalkan nomor induk siswanya tadi adalah berapa? 5668, enter. Nah, maka otomatis orang tua siswa bisa mengunduh link rapot di sini ya, tinggal salin link atau mereka mendownload hasil dari rapot si anak. Nah, demikianlah cara membuat dari awal, yaitu aplikasi unduhan di Google Sheet, di Spreadsheet, kemudian membuat Google Sheet dan memasukkan link ini kepada pengumuman rapot siswa di Google Sheet milik Bapak Ibu.